أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, asyhadakumullah. Saya diberi tugas oleh ANNAS. Apa ANNAS itu? Aliansi Nasional Anti Syiah. Aliansi Nasional Anti Syiah, untuk sedikit menjelaskan mengapa sedikit waktunya yang mungkin harus dijaga, jangan terlalu lama, ya seberapa jam lah, tambahannya 45 menit kira-kira. Apa itu Syiah? Kok ada organisasi Islam, bukan hanya organisasi Islam, tetapi mewakili umat Islam untuk menyatakan anti kepada Syiah. Yang tidak paham, toh itu juga Islam, oh tidak, ngaku-ngaku Islam tetapi mengatakan bahwa mushaf Al-Quran itu palsu, mengatakan bahwa semua sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya sekitar 114 sampai 124 ribu itu semuanya murtad sepeninggal Rasulullah, kecuali 3 orang, Miqdad al-Aswad, Abu Dzar al-Ghifari, Salman al-Farisi radhiyallahu anhum, ditambah dengan putri Rasulullah Fatimah, suaminya yang adalah sepupu Rasulullah Ali bin Abi Thalib, dan kedua putra mereka Hasan dan Husain. Jadi cuma 3. Yang 4 keluarga Rasulullah, yang saya sebutkan tadi 100 ribu lebih itu semuanya murtad. Ini keyakinan mereka yang mendasar. Bahkan mereka juga mengatakan istri-istri Rasulullah, terutama yang paling beliau cintai, Aisyah radhiyallahu anha, itu nanti tempatnya di neraka.
kita menyebut istri-istri Rasulullah itu ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Mereka mengatakan Aisyah itu pelacur. Nesu ora? Nesu ora? Ya gur nesu bar kuwi ya wis turu terusan. Urung eneng 5 menit mongko lah. Ya diingatkan, lupa, diingatkan lagi, lupa, diingatkan lagi, dan seterusnya. Anehnya, jadi Syiah itu bukan Islam. Islam kok menolak Al-Quran. 30 juz yang dimulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, dan seterusnya. Itu palsu. Dan nanti akan saya terangkan satu-satunya agama yang tidak mempunyai kitab suci itu Syiah. Kitab suci umat Islam dan mereka mengaku sebagai orang Islam, itu kata mereka palsu. Anehnya ya, ini istidraj dari Allah, dilulu oleh Allah. Hari ini mereka mempunyai negara yang namanya Iran, satu-satunya negara di Asia yang bisa membuat bom nuklir selain Korea Utara dan Pakistan. Irak, bahkan Syria. Hari ini yang akan mereka kuasai Lebanon. Hari ini yang akan mereka rebut Yaman. Tetapi alhamdulillah Allah masih mempertahankan negara itu dari cengkeraman dan kekuasaan orang-orang Syiah. Intinya saya ulangi lagi, satu-satunya agama yang tidak mempunyai kitab suci. Loh, lah terus piye? Ya kosek to alon-alon. Kalau Kristen jelas kitab suci mereka Bible. Kalau Hindu jelas kitab suci mereka Weda. Kalau Buddha jelas kitab suci mereka Tripitaka. Kalau Yahudi jelas kitab suci mereka Taurat meskipun palsu. Kalau orang Islam kita, kitab suci kita adalah Al-Quranul Karim. Lah kitab suci mereka setelah Rasulullah wafat, umat sepakat baik Ansor maupun Muhajirin mengangkat Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhuma sebagai pengganti beliau sebagai Khalifatu Rasulillah. Nah, pada waktu itu saya singkat, datang Umar Ibnul Khattab. Umar Ibn Khattab jadi sahabat Rasulullah yang 114. Tapi kalau sahabat Rasulullah pengajian orang ngomong dewe sampai 124.000 itu, dan mereka adalah manusia paling mulia sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti datangnya kiamat setelah para nabi dan para rasul. Ini keyakinan yang betul-betul NKRI harga wis ra nyambunge piye? Apa dirampungi? Manusia yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul
setelah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris dan seterusnya sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling mulia adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Bukan sahabatnya Nabi Nuh, bukan sahabatnya Nabi Idris, bukan sahabatnya Nabi Lut, bukan sahabatnya Nabi Hud, bukan sahabatnya Nabi Ibrahim, bukan sahabatnya Nabi Musa, bukan sahabatnya Nabi Isa, tetapi sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 100.000 lebih jumlah mereka itu ada 10 orang. Ibarat orang sekolah yang mempunyai ranking nomor 1 sampai 10. Siapa yang pertama kali tadi saya sebutkan? Abu Bakar As-Siddiq. Ini manusia paling mulia setelah para nabi. Yang kedua Umar Ibnul Khattab, sudah saya sebutkan namanya. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib, tadi saya singgung. Yang kelima Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Jadi manusia pertama yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul itu Abu Bakar. Yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali radhiyallahu anhu. Setelah Rasulullah wafat dan umat sepakat untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu sebagai khalifatu Rasulullah, pengganti beliau. Pada waktu itu Umar Ibnul Khattab, bahasa sekarang sowan ya, kalau bahasa beliau ya menziarahi Abu Bakar. Apa yang dibawa oleh yang baru masuk itu? Ya tinteni engko dibuka sik ra ngono ta nggih. Nggih. Nggih saya didum kok bentang dibuka ngono lho. Kepengen ngerti isine ra dibuka sik ta. Apa kepentingan Umar bin Khattab? Saya punya usul. Al-Quran yang tadi saya sebutkan, dimulai dari Al-Fatihah sampai Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, ini saya punya usul untuk segera dibukukan. Jawab Abu Bakar dengan segala keberhati-hatiannya. Usulan kamu itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Memang kita catat Al-Quran itu pada kertas, pada kulit binatang yang sudah dikeringkan, pada tulang-tulang binatang yang sudah kering, dan kita baca setiap saat. Saya nggak berani karena ini bukan sesuatu yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Apa jawab Umar bin Khattab? Ya saya pakai bahasa saya sendiri. Ya kamu hafal, saya juga hafal, Utsman hafal, Ali hafal, para sahabat hafal banyak. Tapi anak dan cucu kita, bagaimana dengan anak dan cucu kita? Apa mereka akan menguasai Al-Quran 30 juz seperti kita menguasai? Karena kita mengalami kapan itu ayat-ayat diturunkan, kapan itu surat diturunkan, kapan pertama kali dibacakan oleh Rasulullah, dan kapan kita mendengarkan untuk kemudian menghafalkan. Lah anakmu, putumu, buyutmu, buyut,
canggahmu, bar canggah gantung siwurmu. Akhirnya Abu Bakar berpikir, oh iya ya, apa yang saya sampaikan apa disekor sik dan niku rame usrek ngedum senek mesti dorong buka kabeh iki. Nggih, wis kabeh didumi kejaba mubaleke. Akhirnya bapak-bapak bisa membaca di dalam Al-Quran dan terjemahan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, cetakan pertama. Jadi sebelum masuk surat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, itu ada muqaddimah yang tebalnya sekitar 100 halaman lebih. Di sana diterangkan apa yang akan saya sampaikan tadi. Dibentuklah panitia dipimpin oleh Zaid bin Thabit untuk menulis Al-Quran. Supaya apa? Selain dihafalkan, kalau lupa bisa dibaca. Selesai. Ini kisah ini benar. Riwayat ini mutawatir, tidak bisa dibantah. Tentang usul umat dan diterima oleh Abu Bakar dan kemudian dibentuk panitia penulisan Al-Quran. Yang tidak benar itu yang akan saya sampaikan ini. Pada waktu itu membuatkan kayak keras ya. Ini tidak benar. Kisah yang akan saya sampaikan ini dobosisme, ngapusi loh ya. Dan ini menunjukkan betapa hinanya Ali bin Abi Thalib di mata orang-orang Syiah, meskipun mereka mengatakan bahwa manusia paling mulia setelah para nabi dan para rasul itu Ali bin Abi Thalib. Di mana letak kehinaannya? Pada waktu itu riwayat itu palsu. Aja dirungokke lah, terus piye pengajian aja dirungokke. Artinya jangan masuk ke dalam hati. Waktu itu datang Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum. Versi orang Syiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapa kamu moto-moto? Harus dilupakan Solo Pos apa piye? Wartawan? Enggak. Apa yang kalian berdua kerjakan? Saya sedang membuat rencana untuk menulis Al-Quran 30 juz yang sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Surat Al-Maidah ayat 3. Kata Ali bin Abi Thalib, dobos lo ini ya, ngapusi ya, ngapusi kuwi dosa. Daripada kamu bersulit-sulit, daripada kamu berdua mempersulit diri, ini saya sudah punya mushaf yang saya tulis sejak Islam saya yang pertama kali sebelum kalian berdua Islam dari sisi konon tebalnya 3 kali Al-Quran kita itu. Wes iki wae tinggal ngapusi lo ya. Lah oleh Umar bin Khattab coba tak delok sithik. Buka. Jadi dulu itu bagian ke ruang loro nyanyi Dawud ngalah aku. Anaknya ra itu ya, oh itu tak, lalu tak apa ya? Umar bin Khattab hari ini coba tak delok maksudnya kalau Umar itu orang yang berilmu, versi orang Syiah, dan memang berilmu betul. Urutannya setelah para nabi dan para rasul, untuk sekian kalinya saya ulangi, Abu Bakar kemudian Umar. Maksudnya
Tak silie sik ya ali ya tak wacan lho semene. Lah berapa hari? 1 pekan mestinya begitu. Tapi kata orang Syiah enggak. Al-Qur'an itu Al-Qur'an ngapusi tadi. Al-Qur'an ngapusi tadi dipinjam oleh Ali, oleh Umar, kemudian dibuka-buka. Kira-kira 2 menit, 3 menit, ya. Wah. Ditolak, ngapusi loh ya. Ditolak. Ya wes, ora gelem ya wes. Menurut keyakinan Ali versi Syiah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut keyakinan Ali versi Syiah, Al-Quran yang benar itu Al-Quran yang saya tawarkan kepada mereka berdua senior kami untuk menerima ini dan kemudian digandakan. Sementara apa yang dikerjakan oleh panitia yang dipimpin Zaid bin Khalifah tadi, Zaid bin Thabit itu palsu. Yang benar itu ini. Masa ada 2 Quran sama-sama benar? Nggak mungkin. Kebenaran itu mesti satu. Kalau kedua-duanya mengaku benar, bisa jadi kedua-duanya salah, bisa jadi salah satu salah, salah satu benar. Menurut keyakinan Ali, kata orang Syiah yang ngapusi, satu-satunya Al-Quran yang benar, yang tidak palsu, yang diwahyukan oleh Rasulullah sejak beliau berada di Gua Hira sampai beliau melaksanakan haji tanggal 9 Dzulhijjah wukuf di Arafah itu, ya yang punya saya ini yang tebalnya. Olah dikilani angel banget 3 kali. Yang ditulis oleh Zaid bin Thabit itu palsu itu. Lah nek gandeng ora gelem nampa ya wis. Tidak mau memaksakan diri, akhirnya dia pulang dengan Al-Qur'annya. Aneh bin ajaibnya ya ini ya. Kisah tentang kelemahan Ali yang tidak dipahami oleh orang Syiah. Ali yakin bahwa mushaf yang ditulis oleh panitia itu palsu, tetapi ketika sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat arwah, makmum meneng burine Abu Bakar. Padahal yang dibaca oleh Abu Bakar bukan mushaf saya yang asli, tetapi mushaf dia yang palsu. Nek makmum meneng burine imam sing wacane kleru dibenerke, nek makmum meneng burine imam sing diwaca palsu, sah apa ora? Sah napa mboten? Mboten. Lah, ini Ali bin Abi Thalib itu makmum di belakang Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjadi Khalifatul Rasulullah 2 tahun 4 bulan, saben dina sing diwaca Quran palsu terus. Ali tetap makmum ning mburine waladhdallin. Nah, Ali ora kaya masjid pundi niki jenenge? Masjid apa? Al-Mukhtar. Oh iya, Toto Mukhtar kanca kula niku biyen. Ora kaya bocah-bocah Masjid Al-Mukhtar kalau amin, rais, amin rais malah. Ya muni amin. Sedina mungkin kepeksa, 2 dina kepeksa. Nek kepeksa kok ngantek 2 tahun. Kepeksa cap apa niku? Cap jikya. Itu Ali versi Syiah. Makmum di belakang imam yang namanya Abu Bakar, yang menurut keyakinan mereka bukan keyakinan Ali. Ali yakin Abu Bakar itu membaca mushaf, mushaf itu asli. Tapi menurut keyakinan orang Syiah, Ali itu meyakini bahwa mushaf yang dibaca Abu Bakar ketika dia ngimami sholat itu palsu. Lah kok isi gelem makmum nang burine iki terus. Maaf ya, Ali versi orang Syiah itu ahli capopo. Sudah Abu Bakar wafat, digantikan oleh Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar 2 tahun 4 bulan.
Umar bin Khattab 10 tahun. Dengan Abu Bakar saja nggak berani usul, apalagi dengan Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab itu menantunya Ali. Lah Ali karo Umar itu nanti tua Umar. Lah kok mantune karo maratuane tua mantune, ya ora apa-apa. Nah, dia punya anak namanya Ummi Kulthum, usianya baru ya kalau sekarang kelas 6 SD. Dilamar oleh Umar bin Khattab yang usianya sudah kepala 5. Masih terlalu kecil Amirul Mukminin. Yang lain saja saya punya kemenakan, anak saudara saya Ja'far bin Abi Thalib. Ora, aku kepengin ngerapeni anakmu ki sebab anakmu kuwi putune Rasulullah, sehingga kalau saya menikahi anak kamu, anak saya yang lahir dari anak kamu yang adalah cucu kamu itu ada darah Rasulullah di sana. Oh begitu ya, saudara, dinikahkan. Ringkasnya begitu, kalau saya uraikan panjang lebar nanti waktunya yang tidak cukup. Kuwi maratuane, kok maratuane? Mantune. Marep, dia gitu ya. Nek ngimami aja nganggo Qur'ane Abu Bakar, nganggo Qur'anku. Enggak mungkin Ali ngomong itu. Kalau ada Ali yang ngomong itu mesti versi orang orang wani. 10 tahun makmum di belakang Umar itu saben dina sing diwaca Quran palsu terus. Lah piye to Ali iki? Ya itulah, memang versi yang tidak jelas, ora cetok. Akhirnya singkatnya ya, 10 tahun makmum sing diwaca malah kaya Quran mana itu? Yang palsu itu Quran mana itu? Ya pirang-pirang ya. Akhirnya 10 tahun diganti. Umar bin Khattab wafat, diganti oleh Utsman bin Affan. Kalau tadi Umar bin Khattab itu mantunya Ali dan tidak berani mengingatkan, sekarang Utsman bin Affan itu saudara prepian. Nyambung mboten? Mang Yudi caliknya di mana? Mang Yudi kemana tadi Yudi tadi? Caliknya di mana? Mudeng prepean Mang Yudi. Ora mudeng lagi. Aku sing coba ora mudeng. Ali itu menantu Rasulullah dinikahkan dengan Fatimah. Utsman bin Affan itu menantu Rasulullah dinikahkan dengan putri beliau bernama Ruqayyah. Ketika Ruqayyah meninggal, akhirnya dinikahkan Utsman bin Affan. Cara wong Jawa ngarang wulu, ora mudeng meneh. Dengan adiknya yang bernama Ummi Kulthum. Jadi Utsman bin Affan itu satu-satunya laki-laki di dunia, satu-satunya laki-laki di dunia yang pernah diambil menantu oleh seorang nabi, dalam hal ini Rasulullah Muhammad SAW 2 kali. Dinikahkan dengan Ruqayyah, dinikahkan dengan Ummi Kulthum. Sementara Ali dinikahkan dengan adiknya Ummi Kulthum, Fatimah, saudara seprepean. Nah, mestinya kalau nyalinya nyalinya Ali versi Syiah itu betul-betul seorang pemimpin, mumpung sing dadi kepala negara Amirul Mukminin itu saudara seprepean saya.
Saya harus berusaha dengan segala daya dan upaya bagaimana caranya supaya minyak goreng itu segera turun. Oh, minyak goreng ya. Ternyata juga tidak berani ngomong dengan saudara seprepean, itu juga tidak berani. Hari pertama Utsman bin Affan diangkat menjadi Amirul Mukminin, membaca Al-Quran setelah Fatihah, yang itu adalah palsu menurut orang Syiah. Alina ya manut. Utsman sami Allahu liman hamidah, ya ikut sami Allah. Ruku Allahu Akbar, ya melu ruku. Berapa hari? Kalau Abu Bakar 2 tahun 4 bulan, kalau Umar Ibn Khattab 10 tahun, kalau Utsman bin Affan 12 tahun. 12 tahun makmum di belakang imam, yang dibaca adalah Quran palsu. Ono coroko doto sawala, monggo jayanya, monggo kondur sedaya, sami Allahu liman Allah. Itu ahli apa itu? 2 tahun tambah 10, 12 tahun tambah 12 tahun, 24 tahun. Sholat makmum di belakang imam yang bacaannya palsu. Sampai akhirnya tahun ke-12 Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang munafik. Penduduk Madinah sepakat untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin. 4 orang ya, Khulafaur Rasyidin ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Alhamdulillah. Maksudnya begitu. Mulai nanti sore, ya, gitu. Saya ngimami tidak memakai mushaf Utsmani, tidak memakai Al-Quran yang ditulis oleh panitia yang diangkat oleh Abu Bakar, tidak memakai Al-Quran yang dipakai Abu Bakar dan Umar dan Utsman, tetapi memakai Al-Quran asli milik saya sendiri. Akhirnya hari pertama ngimami zuhur sing diwaca ora ngerti ya wong dibatin. Asar ya ora ngerti. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur sing diwaca apa ya ora ngerti. Qobliyah asar sing diwaca ya ora ngerti. Masuk waktu maghrib, qobliyah maghrib 2 rakaat, meskipun qobliyah maghrib, qobliyah isya itu tidak dilakukan Rasulullah setiap hari. Yang dilakukan Rasulullah setiap hari itu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Bareng maghrib mantep itu Ali. Versi umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu Akbar. Baca Fatihah. Lu kok Fatihah? Ya ora ana sing takon. Enggak ada yang mempermasalahkan Quran itu benar apa orang. Yang mempersalahkan itu sekian ratus kemudian orang-orang Syiah yang materinya kita angkat pada malam hari ini. Setelah masuk waktu maghrib, namanya juga waktu maghrib, biasanya ayat-ayat atau surat yang dibaca Rasulullah itu surat pendek, mungkin Al-Qari'ah, mungkin Al-Hakumut Takatsur, ya sama. Padahal menurut keyakinan aku duwe mushaf sing asli. Mushaf 24 tahun yang dibaca pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, pada masa Utsman itu palsu. Lah kok kowe makmum? Ya orang ngerti wong itu cerita yang dibuat-buat oleh mereka. 4 tahun lebih sekian bulan Ali bin Abi Thalib ngimami itu tidak membaca mushaf yang dia miliki, yang dia katakan ini satu-satunya mushaf asli. Masya Allah. Itu Syiah versi Syiah, Ali versi Syiah itu Masya Allah.
Kalau 24 tahun makmum di belakang imam yang bacaannya Al-Quran palsu itu terus piye? Mentalnya Ali itu mental apa begitu? Oh, mental al-asroh al-mubasyaruna bil jannah. Kalau kita orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah, dari 100.000 sekian tadi ada 10 orang yang dijanjikan oleh Rasulullah bahkan masuk jannah. Tadi sudah saya sebutkan, saya ulangi lagi: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Tidak mungkin Ali mempunyai watak seperti itu. Tidak mungkin mempunyai watak seperti itu. Masuk salat 24 tahun makmum di belakang imam yang dan yang lebih ora teges. Pengajiannya loro ta? Ya apa ya ning pengajian ta? Ya tak silih McTesson. Ngrungokke nggih keneng, ngantuk nggih keneng, ning aja ganggu. Kayak kuwi Syiah kok. Takonane ngajine nyang gumo apa nyang Istiqomah? Ora aja suudan. Enggak mlebu, Mas. Nek dudu Syiah mlebu ayo. Walah malah. Iki pun ning kono wae ora apa-apa. Ngantuk ora ketok ngoten. Lho ngene cilik ya nggo sekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki nama jenenge Abu Fatih iki. Leres nggih Mas ya. Nggih. Hatta ketika dia menjadi Amirul Mukminin, di tangan dia ada mushaf asli. Menurut orang Syiah palsu, dan itu tidak ada. Ali tidak menulis mushaf, tidak. Itu cuma rekayasa tulisan orang-orang Syiah bahwa Ali menulis mushaf, kemudian disodorkan. Enggak, Ali enggak menulis itu. 4 tahun menjadi Amirul Mukminin, di tangannya ada Al-Quran asli, yang dibaca Al-Quran palsu. Lah nek wong petang tahun ngimami, sing diwaca Quran palsu niku wong Islam apa wong munafik apa wong kafir? Wis rasa dibiji. Tapi itu kisah palsu. Kisah itu buatan orang Syiah untuk mengagung-agungkan Ali di satu sisi, untuk mengatakan bahwa mushaf yang ditulis pada masa Abu Bakar itu palsu. Mereka mengatakan ada mushaf tandingan yang disimpan oleh Ali bin Abi. Yukur disimpen tok. Ora tau ditokke. Lha apa gunane ngantongi udut nek ora disumet? Mboten enten sing sos to nggih. Mboten enten ta? Ora eneng gondo gudang garam ya ora eneng. Bentul ya ora eneng. Bentul wis mati nggih. Apa artinya rokok kalau Assalamualaikum. Aku rasa salaman. Apa artinya rokok kalau enggak dirokok? Apa artinya snack kalau enggak dibuka? Monggo bismillahirrahmanirrahim, dibuka bismillah. Monggo Pak. Pak. Monggo. Mungkin nek kurang tak aku anten. Nek sampean tak kersa manggo rene. Monggo bismillah. Masa al-asra al-mubasysyaruna bil jannah. Manusia paling mulia setelah para nabi dan para rasul nomor 4. Abu Bakar As-Siddiq, saya ulangi, Umar Ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Talib bin Abi Talib.
24 tahun ditambah 4 tahun 28 tahun salat nganggo mushaf palsu. Ini Allahu Akbar. Bambang suling ngomandang suarane. Tulat tulit amin. Alangkah hinanya seorang manusia al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah yang dimuliakan oleh Rasulullah dan dinikahkan, bukti dimuliakan oleh Rasulullah, dinikahkan dengan Fatimah putri beliau. Mau sholat di belakang makmum yang tidak jelas, di belakang imam yang tidak jelas, bukan tidak jelas, ora cetha, bukan ora cetha, ora. Bahkan di antara kita ini, omahmu cedak masjid, lah kok nek sholat subuh dadaknya Masjid Al-Mukhtar gone ado, lah kono masjidnya nek bar rukuk rakaat ping pindho Allahumma hdina fi man hadait maca donga kunut. Aku ora setuju pilih sing ado ning ora nganggo donga kunut. At-tahiyatulillah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama shallaita dan seterusnya. Hanya karena pakai sayyidina, hanya karena pakai doa kunut, hanya karena pitung dinan sah mboten? Makmum neng burine imam sing nganggo donga kunut nek subuh sah mboten? Sah. Lah kok pindah? Sing maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sah mboten? Sah. Sing nganggo usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati fardhal lillahi ta'ala sah mboten? Sah. Lah nek Allahu Akbar stasiun balapan sah mboten? Ora sah. Manusia nomor 4 paling mulia setelah para nabi dan para rasul itu oleh orang-orang yang mengagung-agungkan Syiah, tapi justru pada hakikatnya nyekeker ke Ali. Itu makmum di belakang imam yang bacaannya palsu. Bahkan ketika dia menggantikan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi imam, yang dibaca juga mushaf yang palsu itu. Kur disimpen terus dan diudut pengajiannya setelah bubar. Ini maaf ya, koceloknya orang Syiah di sini. Mengapa ada organisasi An-Nas Aliansi Nasional punya badan hukum, dicatat di Kementerian Hukum dan apa? Hah? Kisah bangsa Indonesia nanti tak? Yang menterinya Yasona Lauli dicatat di sana. Aliansi Nasional Anti Syiah. Kepala negaranya Ali, mushaf yang asli satu-satunya hanya milik Ali, tetapi oleh Ali ketika dia ngimami tidak pernah sekalipun bonek zuhur orang ngerti, tapi yakin, hakul yakin. Kalau anak-anak yakin bolokin Pak Mustalkin, Ali nggak akan baca itu. Jadi Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, 24 tahun, Ali 4 tahun sekian, 29 tahun yang dibaca itu mushaf palsu terus. Mongko gitu ya. Imamnya nganggo kunut tuh pindah lah. Nah kalau sampai 28 tahun itu sekali lagi itu Ali cap gumeh apa Ali cap jikya. Jelas cerita itu palsu. Lebih aneh lagi ya, ketika dia akan meninggal,
ketika dia akan meninggal, anaknya yang besar Hasan diundang, Hasan bin Ali. Ini ada kata orang Syiah loh ya, ada kitab suci yang asli yang saya tulis sejak pertama kali saya masuk Islam sampai akhirnya Rasulullah wafat, dan saya tawarkan kepada Abu Bakar dan Umar, kedua-duanya menolak, malah dibalikin. Untuk itu saya simpan. Nah, Hasan ya ora takon, mau cerita itu palsu kok. Nah, Abu Bakar ngimami ini kok sing diwaca Quran panjenengan apa Qurane Abu Bakar sing asli, Qurane wong Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya ora takon, kisah itu enggak ada, Pak. Kisah itu dibuat oleh orang Syiah semata-mata untuk membuktikan yang salah itu Qur'annya orang Islam, yang benar itu Qur'an kami. Lah Qur'an mundi. Ketika Ali bin Abi Thalib akan wafat, dia serahkan mushaf itu kepada anaknya Hasan, disimpan ya le ya. Lah nek mboten ndang diudut ya selak mampu to, Bah. Selak basa rasane gudang garam wis ilang, arek gudangan. Wis pokoke disimpan. Oleh Hasan bin Ali, mushaf tadi disimpan. Jadi pertama Ali ya. Yang kedua Hasan, ketika Hasan akan meninggal, mushaf tadi diwasiatkan kepada adiknya Husain, disimpan ya, diwasiati bapak. Apa ora diwaca? Aja. Itu semata-mata cerita fiktif. Lebih dusta daripada cerita siapa ya? Wayang tuh diprotes. Mahabharata lebih fiktif, lebih palsu daripada cerita Ramayana. Saya tuh mudeng wayang loh, jadi arane lah mudeng wayang. Pandhawa 5 ya Yudhistira, Werkudara, Janaka, Nakula Sedewa, apal. Suyudana, Dursasana, sedulure cacahe 100, wis ora diapalke, Qur'ane ora apal kaya ngono diapalke. Saya kecil itu hidup dalam suasana akrab dengan wayang. Brontoyuda, ayo sapa? Sing dhewe Brontoyuda nu mbiyen, wah iki malah dongeng wayang iki piye to iki? Dongeng si Arung Rampung malah wayang. Dulu kalau menjelang 17 Agustus itu masih ada pertunjukan perang Brontoyuda 3 malam itu. Malam pertama Patine Bisma. Sing mateni sapa ayo? Sinten Pak? Isen ya. Srikandi ya. Malam kedua meninggalnya Abimanyu. Sing mateni sinten? Adipati Karna. Apal aku. Malam terakhir patine Suyudana, Raja Astina. Sing mateni sinten? Werkudara nganggo gata rujak. Lebih palsu, lebih fiktif dari Bharatayuda, lebih fiktif dari Ramayana. Jadi sekali lagi Quran disimpan oleh Ali bin Abi Thalib selama hampir 30 tahun, digantikan oleh anaknya, digantikan Hasan, kemudian Husain, digantikan anaknya, digantikan anaknya, digantikan anaknya, sampai anak yang nomor 12. Jadi Syiah Iran, termasuk Syiah Lor Slamet Riyadi,
itu menamakan diri Syiah Imamiyah. Menamakan juga Syiah Itsna Asriyah, Syiah yang imamnya 12. Siapa yang pertama? Ali, kemudian Hasan, kemudian Husain, kemudian anaknya, sampai imam yang 12 itu. Namanya Al-Mahdi Al-Muntadhar. Itu yang terakhir. Lah kok yang terakhir? Setelah itu apa? Enggak ada. Enggak ada. Ngapa? Imam yang ke-12 itu, kata orang Syiah, membawa mushaf Al-Quran yang asli dan itu cerita palsu, dibawa oleh imam tadi. Karena suasananya sedang bumi gonjang ganjing, langit lengan. Dia masuk ke dalam gua, mushaf tadi dibawa ke dalam gua. Masuk ke dalam gua di sana. Ndelik eneng kono. Sudah sekitar 1000 tahun. Urung metu. Bersembunyi di sana. Eneng jero gua lho kuwi. Le salat subuh piye? Ya Allahu Akbar. Tapi apa dia tahu bahwa ini sudah masuk waktu subuh? Wong le jero gua tutupan. Zuhur ya ora ngerti, maghrib ya ora ngerti, maghrib ya ora ngerti, asar ya ora ngerti, isya ya ora ngerti. Lah nek Ramadan ngene ya puasa apa ora ya? Imam mereka yang ke-12 itu yang bersembunyi di dalam gua itu. Nek poso melu Muhammadiyah apa melu Nabi Muhammad ya? Kalau saya pakai bahasa begitu. Kalau 1000 tahun masih hidup ya mereka bisa membuat cerita, nyawanya dipanjangkan oleh Allah. Yang kita pertanyakan, salahnya terus piye? Siamnya terus gimana? Ini keyakinan yang mendasar pada orang-orang Syiah. Imam kami yang ke-12 itu masuk ke dalam gua membawa mushaf. Lah terus ketika mushaf itu dibawa oleh imam kami bersembunyi, aku nek maca Quran sing tak waca apa? Selama mushaf itu dibawa oleh imam mereka masuk ke dalam gua lebih dari 1000 tahun sampai sekarang, yang dibaca adalah mushafnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Loh, jarene palsu, ya ora apa-apa. Jadi kalau kita itu punya anu ya, punya apa namanya? Punya peribahasa, tidak ada rotan, tidak ada rotan. Oh, tak tutuk nganggo rotan gundulmu. Tidak ada rotan, akar pun berguna. Tidak ada kopi, wedang putih pun wis rasa bingung panitiane wis ora. Wis arep rampung. Tidak ada rotan, akar pun berguna. Tapi kalau orang Syiah enggak. Tidak ada madu, racun pun berguna. Tidak ada madu, baygon pun berguna. Quran yang mereka katakan itu Quran asli, Quran kita yang kita baca. Nuwun sewu niki mlebu nggih. Malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis. Saya yakin sudah ada yang khatam sekali. Saya yakin sudah ada yang khatam 2 kali. Saya yakin sudah ada yang khatam 3 kali bahkan 4 kali.
Utsman bin Affan ingkang kula aturaken menggantikan Abu Bakar itu kalau bulan Ramadan. Seorang pemimpin, seorang kepala negara yang wilayah kekuasaannya terbentang sejak Afrika Utara sampai Asia Tengah. 1001 persoalan yang berhubungan dengan ekonomi, dengan politik, dengan Hamkamnas, dengan kedelai, dengan orang nganggo minyak goreng ya. Itu minta segera diselesaikan dengan cepat. Ento demikian di bulan Ramadan 1 hari bisa khatam Al-Quran sekali, bukan khatam 1 juz loh. Pripun niku? Aku nganggo lho dolanane HP terus. Jadi lah terus wong Syiah terus maca apa nek Ramadan ngene wong Quran digawa karo imamnya ndelik ning Gua Selarong iku Selarong. Ya maca sing palsu no. Oh, enggak ada maturacun pun berguna. Hehehe, kira-kira begitu. Ini objektif loh. Keyakinan mereka mushaf yang dibawa imam kami ini yang asli. Selama imam kami belum keluar dari gua tadi mulai ngono ngopo ya. Kami pergunakan mushafnya Abu Bakar, padahal mereka mengatakan Abu Bakar itu, kalau tadi saya katakan Abu Bakar itu manusia paling mulia. Nomor 1, nomor 2 Umar, setelah para nabi dan para rasul. Orang-orang Syiah mengatakan Abu Bakar dan Umar itu sonamae Quraisy, 2 berhalanya orang Quraisy. Kalau kita mengatakan Abu Bakar dan Umar itu manusia paling mulia, mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar itu manusia paling jahat. Ewa semono Quran yang dihimpun atas perintah Abu Bakar dalam rangka menunggu imam kami keluar, kami pergunakan mushafnya Abu Bakar. Padahal Abu Bakar itu uncet-uncet seperti itu. Lah metune kapan? Ya ora metu ora mlebu kok. Enggak keluar. Imam mereka itu fiktif. Sefiktif kisah Mahabharata, sefiktif kisah Ramayana, sefiktif kisah Robin Hood. Mudeng ya Robin Hood ya. Sefiktif kisah kenapa malah? Kenapa? Siji-siji barang aku malah bingung. Itu tidak ada. Itu tidak ada. Nek Arya Penangsang itu masih ada rujukannya. Bedah Belambangan itu masih ada rujukannya. Masih ada. Kisah-kisah ketoprak itu non jauh ya. Masih ada rujuk. Kalau itu sama sekali. Sama sekali. Sama sekali tidak ada rujukannya. Lah kapan dia keluar? Dia akan keluar imam kami itu nanti setelah dunia terjadi huru-hara. Terjadi bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap katon. Lah perang dunia pertama ya ora metu. Di SMS kan to ya. Itu geger donya betul. Perang dunia kedua juga enggak keluar. Nang ditelas ke Mas Kisel andang karo Lampung. Wis ora rasa salaman. Monggo ndang diunjuk didahar. Burung rampung wis bubar iki kok. Perang Korea ya ora metu, perang Irak Iran ya ora metu, perang Soviet Ukraina apa keturun ya. Dodo kono guane. Lah guane nang ngendi? Ora nang guane itu.
Imam mereka tidak akan keluar karena imam mereka tidak masuk. Loh kok tidak masuk? Imam mereka itu imam fiktif. Imam mereka itu imam fiktif. Yo dinteni terus, akhirnya menjadilah Syiah, dan itu bukan Islam ya. Agama Syiah. Kalau Muhammadiyah awal Ramadan memakai hisab itu Islam. Kalau NU awal Ramadan memakai ru'yah itu Islam. Para ulama sepakat, begitu ya, para ulama sepakat. Salat makmum ning burine wong NU ki ya sah, salat ning burine wong Muhammadiyah ya sah, ning salat ning burine wong Ahmadiyah ora sah. Salat eneng gurine wong gumo. Lah nek Pak gumo ki ora mesti Syiah, itu kan kampung ya. Kalau salat eneng gurine wong aktivis gumo. Aktivis. Krungu ora? Itu jelas tidak sah. Tidak sah. Lah nganti kapan? Nganti kapan? Kalau Al-Quran kata zurtumul maqabir, tidak. Yo ngantek mati, ngantek jebole jagat, ora bakal eneng imam sing metu saka guwa tuyuk-tuyuk. Lho terus rambutnya 1000 tahun ora dicukur, kudu dawane sepiro niku nggih. Jenggote walah masyaallah. Sewu tahun wetenge ra kisen senek, aku gur sak jam iki gur arep buka wae lho, ora pober. Wah, masyaallah. Boleh oleh wong omah kermah. Jadi coba. Enggak ada, itu cerita palsu. Cerita itu cerita palsu. Mestinya kalau dia dikatakan akan keluar ketika bumi itu terjadi huru hara, sudah perang dunia 1 keluar, perang dunia kedua keluar, perang Korea Utara Korea Selatan keluar, Jerman Timur Jerman Barat, benteng Vandenberg keluar, perang Irak Iran keluar. Tapi ternyata sampai sekarang tidak keluar. Wong ora eneng. Dari sanalah Anas, nah, gitu ya, secara resmi menyatakan bahwa Syiah itu sesat dan menyesatkan. Itu MUI. Itu Anas pusat yang kantornya di Bandung. Syiah itu sesat dan menyesatkan. Syiah itu bukan Islam. Jadi Iran itu bukan negara Islam. Iran itu negara Syiah yang negaranya memperbolehkan orang nikah mut'ah. Wah, mau saya nuruti hawa nafsu, seneng banget nih gue. Boleh wong wedok ayu banget, ku tak dadi bojo ya, nduk ya. Nggih, pinten jam itu nikah mut'ah itu. Kamu saya nikahi 1 malam, 1 malam mas kawinnya 1 juta, 2 malam ya korting 1.900.000. Itu sah. Bahkan saya punya mantan mahasiswa di An-Nur, namanya Nur Janata, dari Indramayu pindah ke Aceh sana. Dengan namanya sekarang punya anak namanya Khalid Abu Khalid Al-Acehi, ngaku dadi wong Aceh. Orang tidak sempurna imannya kalau tidak nikah mut'ah. Ulah. Seneng banget itu ya. Wong sing muja hawa nafsu. Orang yang belum pernah mendengar Syiah, belum pernah mendengar ajarannya, tapi dia diterangkan tentang nikah mut'ah.
naudzubillah min dzalik, cuh nyokadasmu. Agama memperbolehkan nikah dengan antara seorang laki-laki dengan perempuan tinggal 1 hari apa berapa hari, lah silahkan. Dan itu sah di kalangan orang-orang Syiah. Sudah tinggal 2 menit, pentek mas. Ini kok saya teko telat mau pentek jarang. Silahkan, saya beri kesempatan untuk bertanya, saya berikan kesempatan untuk dibantah, saya berikan kesempatan untuk udur. Saya yakin saya mesti menang, karena saya benar. Saya akan mesti rawani. Wila ta'ala malah. Tit. Nah ngentut ya tut, ya. Pun ya. Ini walah carane takon 10 tangane munggah arep kukur-kukur tak ketak. Nanti saya tanya tadi sama Akhi Turmudi, ada Rabu kedua, ada Rabu ketiga, Rabu keempat, mudah-mudahan lebih jelas lagi apa yang diuraikan. Tapi yang jelas saya tekankan, satu-satunya agama yang tidak punya kitab suci itu Syiah. Satu-satunya agama yang nyileh kitab suci, padahal itu musuh bebuyutannya nomor 1. Musuh nomor 1 orang Syiah itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah kitab sucinya Al-Quran. Menurut mereka palsu. Ahlussunnah nyileh kitab suci musik. Yo lah kitab suci mulai nanti digawa imam kuwe kon metu. Lah imam sapa? Imam Turmudi apa imam, dan tidak akan keluar. Pun pas sak jam. Nah, wis. Apa? Saya punya teman yang balik lagi di Bumuk ya. Kan selain saya ngobrol, kan dia bilang ya dia biasa kami ngobrol tapi jadi Pak gampang saja itu. Iya, gampang saja jawabannya. Yang pertama, orang Syiah itu punya senjata pamungkas namanya taqiyah. Ya, untuk mengatakan sesuatu yang bertolak belakang dengan kenyataan. Oh, mbok sampai sekarang mudzakir kebacut muni mudzakir ya. Aja dibaleni lho mudzakir. Lah malah tak baleni dhewe. Itu bukan Syiah. Bisa jadi takiyah ya. Bisa jadi teko terus senden terus turu. Nah. Yang kedua, bisa jadi orang mudeng. Wong buka Quran kowe kuwalik umpamanya begitu. Tapi yakin, seyakin-yakinnya kalau memang dia mendapatkan kesempatan untuk menjadi murid gumuk yang dipercaya bisa menerima ajaran ini dan bisa menyampaikan kepada orang banyak, apa yang disampaikan tidak sama dengan yang disampaikan kepada panjenengan. Jadi ya sudah, kalau sudah seperti itu lebih baik nek sak donya ki kancaku kursi jigur kuwi tok. Kuwi aku ora gelem serawuh. Apalagi kalau teman saya sak masjid Al-Mukhtar sak tekruk ngantuk eneng, teko telat eneng, nyamburi eneng, lebih baik tidak di serawuh. Ngaten Pak ya. Yang lain kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.